Semuanya kembali lagi bersama saya Fadil Akbar di channel Fadil Akbar. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas sekarang itu yang namanya konstruktor di dalam OOP, Object Oriented Programming. Nah, konstruktor ini merupakan kayak yang mempermudah aja untuk kita nanti di eh, dalam membuat sebuah program nanti itu. Nah, kita eh, langsung masuk ke pengertiannya dulu. Apa itu konstruktor? Apa sih konstruktor itu? Jadi konstruktor itu adalah metode khusus dalam kelas yang dipanggil otomatis saat objek dibuat. Jadi eh, kita dalam memanggil objeknya nanti, konstruktor ini akan bisa memanggil secara otomatis. Tapi kita buat di programnya. Jadi tujuannya utama itu untuk menginisialisasi nilai atribut objek. Terus ciri-ciri konstruktor itu dia itu harus namanya sama dengan nama kelasnya. Terus tidak bisa memiliki tipe pengembalian seperti void, in, dan lain-lain. Dipanggil otomatis dia dibuat dengan new gitu. Eh, Konstruktor ini kalau misalkan kita nggak buat sama sekali di apa di programnya, dia akan ada namanya konstruktor default. Jadi konstruktor default itu akan membuat konstruktor otomatis lah dia buat objeknya dari dari programnya. Walaupun kita nggak harus kita ketikkan di program, memang ada defaultnya tersendiri di dalam itunya, dalam Java-nya. Oke. Eh, Terus tuh ada yang namanya konstruktor, dia tuh em, gimana ya nyebutnya? Dia tuh konstruktor dengan parameter biasanya. Jadi di dalam konstruktor itu biasa ada parameter kayak string, in gitu. Terus bisa juga konstruktor ini dibuat jadi lebih dari satu untuk kita buat objeknya itu. Ya, langsung sajalah ke contoh codingnya biar lebih paham. Nah, ini kita akan coba kita sama ya gunain BlueJ dan ini merupakan yang video video sebelumnya. Coba kita melanjutkan video sebelumnya. Ini kita hapus aja. Ini juga hapus, hapus, hapus. Nah, ini kan nggak ada konstruktor nih. Kita nggak nambahin konstruktor. Jadi dia tuh default. Dia bisa buat nih default dia tetap ada. Cuman kalau kita mau edit tuh dia buat objeknya default. Cuman kalau mau kita edit menjadi konstruktor dia kayak langsung ada isinya itu juga bisa. Dalam konstruktornya ada isinya. Maka yang parameter tadi coba ya. Ini berarti tidak dulu. Ini berarti nama kelasnya. Ini harus sesuai dengan nama kelasnya ya. Mobil. Misal mau kita isi apa? Misal apa ya? Coba kita pakai itu ya. Hmm, oke.
Ini tahun sama file ya. Coba ya. Tuh, dia misalkan kita buat sendiri, dia tidak default dia udah apa ada sesuai yang kita buat. Cuman kalau misalnya kita hapus, ini nggak dia default dia tuh langsung disuruh. Ini buat kita kayak lebih cepet lah ngisinya. Kita isi string mereknya Toyota. Yang ini hmm, tadi tahun 1990. Oh, dia langsung cepat buat objeknya. Langsung keisi. Cuman kalau yang default tadi dia ngisinya dari sini. Nah, dari sini ngisinya yang default tadi. Nah, ini ya kita hapus. Nih, coba misalkan kita hapus. Dia kembali ke default. Tuh, dia default. Ngisinya nggak langsung, ngisinya di dalam yang objeknya tadi. Makanya untuk mempermudah, kita buat yang namanya konstruktor. Ini namanya konstruktor. Kita buat yang namanya konstruktor. Yang ini tadi konstruktornya. Ini tadi. Kita coba compile. Ini lebih lebih mudah dia. Tuh, langsung masukkan. Terus ada lagi, dia ini konstruktornya itu bisa langsung masukkan nilainya. Kayak gini contohnya, kita buat konstruktor baru. Mereknya Toyota misal. Tahunnya, terus compile. Nah, dia kalau lo buat yang ini kan yang ini nih tadi. Kalau kita buat, isinya langsung keisi sesuai yang kita isi di dalam Toyota dan 990. Cuman kalau yang ini bedanya, yang ini kita ngisinya di sini. Itu beda konstruktornya. Kalau nggak ada dua-duanya, dia akan default. Ngisinya harus yang di sini, di set. Di setter itu. Tuh, jadi bedanya. Konstruktor. Konstruktornya juga untuk mempermudah. Untuk mempermudah kita dalam menjalankan program ini. Ya contohnya ini tadi. Kalau yang kayak gini, yang pakai parameter, itu kita pas waktu membuat objek, disitulah kita akan memasukkan merek dan tahunnya. Kalau yang ini kita langsung menginisialisasi kalau merek itu langsung kita isi nilainya Toyota dan tahun itu isinya 1990 gitu. Nih, oke. Itu sih penjelasan tentang konstruktor. Sangat mudah ini konstruktor ini. Mempermudah kita juga untuk program juga. Jadi kesimpulannya, kalau konstruktor ini dia tuh misalkan kita nggak buat tag kayak tadi, dia akan ada namanya default konstruktor. Jadi default konstruktor itu ya kita memang nggak buat nih, cuman udah disediain sebenarnya. Cuman itu memperumit sebenarnya, mempersulit. Soalnya kita ngisinya ribet banget, kita harus ngisinya manual dari sini satu-satu. Terus yang kedua itu ada konstruktor dengan parameter. Konstruktor dengan parameter ini dia itu kita kayak ini tadi, ini konstruktor dengan parameter. Kita ngisinya langsung di sini. Misal Honda, ngisinya langsung di sini kita 1990. Tuh. Yang satunya lagi itu konstruktor yang satunya lagi itu kita itu langsung memasukin.
nilainya apa masukin di dalam codingannya ini nilainya dalam codingannya ini. Jadi saat kita buat dia otomatis kebuat nilai juga udah terisi. Tuh, nilainya juga udah terisi objeknya. Oke. Sekian penjelasan tentang konstruktor. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya untuk melihat materi-materi selanjutnya biar nggak ketinggalan. Terima kasih.